Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita kembali lagi bersilaturahim dalam acara Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Tentunya pada kesempatan kali ini masih dalam rangkaian Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di mana ada perasaan sedih di dalam hati karena harus meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan. Dan tentunya kita juga berharap semoga di penghujung bulan Ramadan ini ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan benar-benar memiliki dampak dalam diri kita, sehingga nanti kita mengawali bulan Syawal menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas juga ayat terakhir, ya, mendekati akhir dari surah Al-An'am, yaitu dari ayat ke 162 sampai 165. Tentunya bersama dengan guru kita yang sudah hadir di studio ini, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa Pak Quraisy sudah Alhamdulillah, ya, sudah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Quraisy juga bermanfaat juga untuk pemirsa di rumah, insyaallah. Diterima oleh Allah. Amin. Pak Quraisy, ayat 162 165 ini apa intinya yang disampaikan di konsekuensi dari keberagamaan Islam. Nah, itu konsekuensi dari keberagaman? Baik. Apa itu konsekuensinya kalau Anda beragama Islam? Apa konsekuensinya? Tentunya Anda sudah tidak sabar untuk mendengarkan pembahasan dari Bapak Quraisy Shihab. Tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk menyapa jamaah yang sudah hadir di studio, yaitu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Taman Yasmin Bogor, pengajian Sofatul Marwah, dan juga pengajian Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Quraisy, mungkin kita bisa langsung bahas surah Al-An'am ayat 162 sampai 165. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita lihat ayat sebelum ayat ini, ayat 161, episode yang lalu kita terangkan bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk menyatakan kepada semua pihak bahwa innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman dan seterusnya. Allah telah memberi petunjuk kepadaku menuju jalan lebar yang lurus. Dia itu adalah agama yang sempurna, agama yang memenuhi semua kebutuhan umat manusia demi kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Rasul diperintahkan menyampaikan itu, sampaikan itu. Nah, sebagai bukti bahwa seorang sudah mengikuti agama ini, Nabi diperintahkan lagi untuk menyampaikan bahwa sebagai buktinya, maka sampaikanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya demi karena Allah, Tuhan seru sekalian alam. Itu terjemahannya. Oke. Mari kita lihat sekarang. Salat itu dari segi bahasa berarti doa. Doa itu adalah permohonan dari seorang yang rendah kepada yang lebih tinggi darinya. Jadi sini ada prinsip bahwa dalam hubungan dengan Allah, Anda harus merasakan kelemahan Anda dan kebutuhan kepadanya. Jangan pernah menduga bahwa salat itu adalah kebutuhan Allah. Salat itu kebutuhan manusia. Salat itu sebenarnya bukan kewajiban. Kita butuh salat. Nah, inna salati. Nah, terus kita lihat wa nusuki. Nah, nusuki ini terambil kata nasak. Itu pada mulanya digunakan untuk menggambarkan perak yang dibakar supaya keluar kotorannya, ya kan? Emas juga dibakar supaya. Nah,
banyak yang mengartikan kata nusuk ini adalah penyembelihan binatang. Kita ingat di awal surah ini, atau di celah-celah uraian surah ini, ada uraian tentang binatang-binatang yang disembelih. Kita juga di dalam haji ada binatang yang disembelih, ya kan? Nah, ada yang berkata nusuki ini artinya sembelihan binatang yang saya lakukan itu bukan buat berhala, tapi untuk Allah. Itu saja. Tetapi pendapat ini ada yang menolaknya. Dia katakan begini, nusuki itu artinya ibadahku. Itu sebabnya seorang yang beribadah dinamai nasik. Nah, ibadah itu termasuk salat sebenarnya. Ibadah itu fungsinya membersihkan seseorang. Sama dengan perak dibakar supaya bersih. Manusia ini dalam kehidupan kesehariannya sering ternodai oleh dosa, sering ternodai oleh kemusyrikan, dan maka ibadah berfungsi membersihkan manusia. Sekali lagi, ibadah bukan buat Allah, supaya kita tampil bersih, ya kan? Nah, menarik kata ulama, sebenarnya salat itu adalah bagian dari ibadah, ya. Iya. Tetapi kenapa dia sebut salat baru ibadah? Iya. Karena salat itu adalah ibadah satu-satunya yang apapun alasannya tidak boleh ditinggal. Kalau puasa bisa ditinggal, haji bisa ditinggal, zakat bisa ditinggal. Kalau ada alasan-alasannya kan, salat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, isyarat, tidak bisa isyarat, disolati. Jadi sangat penting salat ini. Itu sebabnya Nabi bersabda, perbedaan antara kita dengan non-muslim itu salat. Itu bedanya. Ada seorang masuk Islam, terus dia katakan begini, wahai Nabi, saya mau masuk Islam, tapi kalau bisa tidak usah ada salatnya. Ini awal Islam. Nabi bersabda, salat 2 kali sehari. Memang pada mulanya salat itu begitu, nanti kan setelah Isra Mi'raj baru 5 kali salat. Tidak usah Nabi. Terus Nabi bersabda, tidak ada baiknya satu agama tanpa salat. Karena salat kebutuhan hubungan dengan itu. Okay. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Mahyaya itu hidupku. Ibadah. Saya kembali pada ibadah. Ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu adalah aktivitas yang ditentukan caranya oleh Tuhan, atau waktunya, atau kadarnya, atau tempatnya. Ibadah yang tidak murni itu selain dari itu. Duduk ini ibadah. Berhias ibadah. Hidupku semuanya, segala aktivitasku itu adalah buat Allah. Kita akan lanjutkan nanti. Baik, kita akan bahas lagi. Tentunya untuk pembahasan surah Al-An'am ini kita akan kembali lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan pernah berkata bahwa pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas surah Al-An'am ayat 162. Tadi Pak Quraisy juga mengatakan sesuatu yang menarik, ibadah itu ibarat perak yang dibakar untuk bisa dikeluarkan kotoran-kotorannya. Apakah bisa saya menggunakan kata ibadah itu sebagai setiap kegiatan yang dilakukan untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita, begitu Pak Quraisy? Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Quraisy. Baik.
Baik, ibadah itu adalah semua kegiatan yang dilakukan demi karena Allah. Karena Allah, Semua ya. ibadah. Oke. Kita tadi saya sudah bagi, Ya. ada ibadah murni, Ya. ada ibadah tidak murni. Ya. Nusuki kita bisa fahami dalam arti ibadah murni. Ibadah murni, Baru oke. sekarang wa mahyaya, hidupku adalah semua kegiatan sehari-hariku. Semua kegiatanku selama hidup ini dan yang berkaitan dengan diriku. Nah, kita ini manusia. Apa yang berkaitan dengan kita? Yang pasti kita tidak bisa hidup tanpa itu. Apa itu? Waktu. Ya, toh? Kita tidak bisa hidup tanpa ada waktu. Ya. Apalagi? Tempat. Ya kan? Kita tidak bisa. Jadi kalau begitu, hidupku, tempat aku berada, waktu yang aku ini. Kalau saya punya uangku dan lain-lain sebagainya, ya kan? Semua yang berkaitan dengan hidup. Baru ada dia garis bawahi lagi satu, wa mamati, matiku. Apa yang dimaksud dengan matiku? Beda-beda pendapat ulama. Saya akan angkat satu makna. Kita ini dalam hidup ada nilai-nilai yang kita perjuangkan, ya kan? Ada nilai-nilai yang kita tidak bisa abaikan. Saya ambil satu contoh, kemerdekaan. Ada orang mau merebut negara kita, kita berjuang. Ya. Sampai di mana itu? Titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Sampai mati, ya toh? Karena itu bisa diartikan memati adalah perjuanganku. Itu saya akan berjuang kalau perlu sampai mati dalam membela apa yang mesti saya bela. Jadi kalau tadi hidupku itu boleh jadi cari duit, kalau udahlah cukup deh, enggak apa-apa, stop di sini. Tapi berjuang itu memerlukan pengorbanan, dan berjuang itu adalah berjuang meraih katakanlah kemerdekaan. Kita tidak berhenti berjuang kecuali apa? Kecuali kalau diperoleh apa yang diperjuangkan atau mati. Iya. Dulu kan merdeka atau mati. Itu mamati. Jadi tidak ada satupun dari kegiatan kita ini yang tidak kita lakukan di sini. Wah, lillahi rabbil alamin. Semua itu karena Allah. Semua itu ikhlas. Kalau sesuatu yang lillah itu artinya ikhlas kepadanya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu. Demikian itulah aku diperintah. Siapa yang perintah? Tidak disebut siapa yang perintah. Itu sama dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Siapa yang wajibkan? Kita bisa menjawab Allah. Tapi kenapa Allah tidak berkata saya wajibkan kamu puasa? Karena puasa itu seandainya Allah tidak wajibkan, manusia akan wajibkan terhadap dirinya. Karena banyak manfaatnya. Demikian itulah aku diperintahkan, yakni diriku. Ajaran agama ini sejalan dengan jati diri manusia, sehingga dia tidak perlu berkata Allah perintah. Demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Saya adalah orang pertama. Nah, ini menarik, pemirsa, menarik ibu. Nabi itu, nabi-nabi seringkali tidak mau menonjolkan dirinya. Kalaupun dia sebut dirinya ana, maka itu hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku, ada min fadli, ini anugerah Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak, ya kan? Nah, jadi kata aku itu ditonjolkan dalam konteks tanggung jawab. Saya nabi yang dapat wahyu, saya yang pertama tampil memberi contoh. Saya yang bertanggung jawab pertama. Nanti di ayat lain ada waqatil fi sabilillah la tukallaf illa nafsak wa harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi Muhammad, berjuanglah di jalan Allah. Jangan wajibkan kecuali dirimu.
anjurkan orang lain. Nah ini, wa ana awwalul muslimin. Saya adalah orang yang pertama tampil untuk menjadi muslim, untuk berserah diri pada Allah. Contohi saya, ikuti saya. Oke, kita lanjutkan. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, apakah saya mencari Tuhan selain Allah? Kalian wahai orang musyrik berkata Tuhan-Tuhan kalian banyak atau banyak sekutu-sekutunya. Apa wajar saya mengambil Tuhan selain Allah? Ya. Tidak wajar. Karena huwa rabbu kulli syai'. Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak akan memperoleh hasil dari upayanya kecuali apa yang dia usahakan, dan satu jiwa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ya. Dia tidak bisa menanggung dosa orang lain, tidak bisa juga dosanya dialihkan kepada orang lain. Karena itu kita tidak bisa berkata ada dosa waris. Jangan pernah berkata bahwa saya tanggung dosanya. Tidak ada itu. Biasanya kalau kolusi gitu, udah dosanya saya yang tanggung. La taziru waziratun wizra ukhra. Baiklah, saya kira kita lanjutkan sebentar lagi. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Pak Kris, banyak yang menarik nih. Saya pernah dengar istilah ada dosa turunan katanya gitu. Itu nggak ada tuh ya. Dosa kok turunan ya. Jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan lagi. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Cepat siksa Allah itu karena Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan. Tadi sudah sempat dibahas ayat 164 dan akan lanjutkan ke 165. Silakan Pak Quraish. baik, jadi saya kira jelas ya, tidak ada satu jiwa yang menanggung dosa jiwa yang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di hari kemudian kamu akan kembali kepada Allah dan Dia yang akan menyampaikan kepada kamu secara rinci apa yang kamu perselisihkan. Oke. Kita lihat ayat berikutnya. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah yang menjadikan kamu khalaifal ard. Khalaif ini jamak khalifah. Khalifah itu pada mulanya berarti yang datang sesudah. Abu Bakar khalifah Rasulullah, ya kan? Yang datang sesudah Rasulullah. Umar khalifah Abu Bakar, datang sesudah. Kita generasi yang datang sesudah generasi yang lalu. Baik. Khalifah ini bisa jadi khalifahnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi khalifah. Kalau saya katakan khalifahnya Allah, penggantinya Allah, itu bukan berarti manusia menjadi Tuhan seperti Allah, menggantikan Allah. Tetapi menggantikan Allah dalam arti mengelola bumi ini sesuai dengan konsep yang dikehendaki Allah. Dia wakil saya. Bagaimana itu konsep yang dikehendaki Allah? Mewujudkan bayang-bayang sorga di bumi. Bagaimana itu bayang-bayang sorga? Sorga orang tidak butuh pakaian, semua ada. Tidak butuh makan, semua ada. Tidak butuh papan, semua tersedia. Bumi harus begitu. Semua orang punya pakaian, semua orang punya makan. Di sorga tidak ada pertengkaran, semua damai. Itu konsep atau itu kehendak Allah di bumi ini. Itu sebabnya dulu Adam sebelum diperintahkan turun mampir di sorga dulu. Lihat nih sorga, enaknya semua ada, semua ada. Supaya kamu ciptakan itu. Itu kalau kita artikan khalifah Allah, ya kan? Nah, ada lagi yang mengartikan khalifah ini begini.
Allah punya kuasa terhadap bumi ini, bahkan seluruh alam raya. Kalau air, dia mau katakan air, cari tempat yang rendah, tunduk dia. Api, panas, panas dia. Itu kuasa Allah terhadap bumi. Sebagian kuasa Allah terhadap bumi ini, sebagian dari kuasanya itu dia berikan pada manusia. Bagaimana? Kita lihat. Saya mau masak air panas. Api, masak air panas. Mendidih. Iya. Saya mau minum air dingin. Kulkas. Itu sebagian kuasa Allah diberikan kepada manusia. Itu artinya khalifah di bumi. Itu arti yang kedua. Tetapi tidak semua kuasa Allah diberikan pada kita. Terkadang kita mau, tidak bisa. Allah perintah kita mau berdiri. Sudah mau berdiri, tidak bisa berdiri. Sudah mau berdiri, seakan-akan otak berkata jangan berdiri, lumpuh. Ya kan? Tetapi sebagian itu kita. Untuk apa? Untuk kita kelola bumi ini dengan kuasa yang dianugerahkan Allah itu, sekali lagi sesuai dengan kehendak Allah. Itu khalifah. Maka untuk itu kita diberi keragaman. Ini yang dikatakan di sini selanjutnya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain derajat-derajat. Jadi perlu tidak ada orang miskin? Perlu. Anda tidak tahu apa artinya kaya kalau tidak ada orang miskin. Jadi perbedaan jangan dipermasalahkan. Yang kaya diuji melalui orang miskin. Yang miskin diuji melalui orang kaya. Itu yang dimaksud di sini, liyabluwakum fima atakum. Untuk memperlakukan kamu perlakuan yang menguji menyangkut apa yang dianugerahkan kepada kamu. Tetapi nanti di hari kemudian, supaya Anda tidak berkata, oh saya dulu sebenarnya bisa. Iya, saya uji. Dulu kan kamu saya sudah uji, kamu tidak bisa, kamu membangkang. Jadi itu, liyabluwakum fima atakum, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Untuk menguji kamu menyangkut apa yang dianugerahkannya kepada kamu, apa yang diberikannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Tuhan cepat siksanya? Sebenarnya kalau ukuran kita lambat itu siksa Tuhan. Iya. Ada orang kejamnya begitu, nunggu bertahun-tahun dah. Iya. Itu ukuran kita. Tapi buat Tuhan segala urusan itu cepat. Dan cepat siksa Allah itu karena dia tidak membutuhkan waktu. Dimensi waktu ya. Dia bisa melakukan aneka kegiatan dalam satu waktu. Dia tidak membutuhkan penyidikan atau penyelidikan. Suka ada yang baca sendiri. Oh. Ya kan? Jadi sari'ul iqab, hati-hati. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kita garis bawahi. Yang dia sebut tentang siksanya satu sifatnya. Maha cepat siksanya. Yang dia sebut tentang rahmatnya ada dua. Apa itu? Ghafurun dan Rahim. Lebih banyak rahmat Allah dari siksanya. Rugi aneh orang yang tidak ambil yang banyak kebaikan dan tidak meninggalkan yang buruk yang hanya satu. Tersedia banyak kok. Kenapa harus ambil ini? Ya, yang haram itu sedikit. Banyak yang halal itu banyak sekali. banyak. Kenapa mau ambil yang sedikit padahal ini ada banyak? Ya toh? Oke. Begitu surah Al-An'am ini ditutup,
mengingatkan manusia tentang kematian, tentang hari kebangkitan, serta tentang tugas-tugasnya di bumi untuk menciptakan apa yang dikehendaki Allah dari bumi ini melalui usaha-usahanya, dan mengingatkan bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin, amin, insyaallah. Subhanallah, Maha Suci Allah tentunya dengan segala sifatnya, dan sia-sialah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk membersihkan dirinya, memohon ampunan atas segala dosa-dosanya. Ya, kita akan lanjutkan lagi, dan kami juga akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya nanti ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Allah akan membantu seseorang selama orang. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di sesi ini kami memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya ya seputar surah Al-An'am ayat 162 sampai 165. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya. Bapak Quraisy, saya Ibu Dwi Agung ingin bertanya. Terkadang dalam sholat itu terbesit keinginan ingin dipuji. Kira-kira masih bisa nggak saya meluruskan niat keikhlasan ibadah saya itu? Ya. Kalau ibu mau bisa. Karena ada orang yang nggak mau. Ya memang itu kesulitannya ikhlas. Ikhlas. Ya. Ikhlas itu atau pamrih itu bisa datang sebelum, sesaat, atau sesudah. Saya belum sholat. Lihat ini di samping saya ada si A. Saya sholat. Supaya tidak dikatakan tidak sholat. Ini sebelum sholat sudah ada pamrih. Ya kan? Nah, saya sudah sholat, Allahu Akbar. Ini. Baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, ingin baca Qul Huwallahu Ahad. Ya. Tiba-tiba ada orang ngebel. Oh, ini ada tamu nih, baca yang panjang-panjang. Nanya mau dipuji ya. Nah, bisa juga setelah selesai, Assalamualaikum, terus ada yang Masya Allah, salatnya panjang, doanya panjang, ini. Itu sesudahnya. Itu semua bertentangan dengan keikhlasan. Tapi saya katakan tadi, mudah-mudahan kalau segera, gitu, diperbaiki sewaktu sholat itu, segera disingkirkan itu menghadap kepada Allah, insya Allah bisa diterima. Okay. Masih bisa Bu ya, tinggal benahi dirinya ya Pak. Silakan yang mau bertanya berikutnya. Pak Kures, Ibu Soraya mau tanya, dalam surat Al-Ma'un ada celaan orang yang sudah sholat. Mohon penjelasannya Pak. Oh, celakalah bagi orang yang sholat di surat Al-Ma'un itu. Oke, bagus. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Mestinya jangan berhenti di situ. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Hal pertama yang menarik, Al-Quran ketika memerintahkan salat atau memuji orang-orang yang salat, itu selalu didahului oleh kata aqimus shalah, perintahnya, atau wal muqiminas shalah. Tetapi kalau dia mencela salat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu dia tidak gunakan kata yang seakar dengan aqimu. Di sini fawailun lil musallin. Dia tidak katakan fawailun lil muqimi as-shalah. Satu. Yang kedua, surah ini menggambarkan substansi salat. Nah, sehingga dia katakan celakalah orang-orang yang salat yang melupakan tentang salatnya. Mari kita lihat substansi salat itu apa. Apa itu? Yang pertama, pengagungan kepada Allah. Ya kan? Yang kedua, permohonan kepada Allah. Nah, ada orang yang salat itu dia pamrih. Artinya dia tidak agungkan Allah. Sebabnya alladzina yura'un. Ya kan? Nah, dia lupa bahwa substansi salat itu doa memohon kepada Allah. Nah, mari kita lihat. Kalau Anda bermohon kepada Allah,
itu berarti Anda butuh, ya kan? Mengharap tidak agar permohonan Anda dikabulkan. Mengharap. Nah, kalau ada orang lain butuh yang minta pada Anda, bagaimana sikap Anda? Memberikan. Harusnya Kasih. memberi, Iya. ya kan? Heeh. Tempatkanlah diri Anda pada tempat orang yang meminta. Nah, karena itu dia katakan alladzina hum yuraun yang wa yamnaunal maun, dan menghalangi untuk membantu orang. Menghalangi walau hal-hal kecil. Nah, itu dia lupa, itu yang celaka. Itu yang dapat wail. Bukan orang yang sholat dengan menyempurnakan sholatnya, bukan orang yang sholat yang mengingat substansi sholat. Saya kira itu ya. Subhanallah. Jadi harus ada di dua sisi ya. Iya, dua Memohon sisi dan juga sholat kita itu ya. Wah. Allah akan membantu seseorang selama orang itu membantu orang lain. Anda mengharap dibantu, tidak mau bantu orang, itu enggak. Ya Gimana? Kan? Gimana itu? Saya kira itu. Baik. Oke. Nah, bagaimana dengan orang yang sholat hanya sekedar membatalkan atau menggugurkan kewajiban? Nah, Nah, iya, itu bagaimana? Cuma sekedar maksudnya dia sholat, ya, karena ada kewajiban saja gitu. Ya artinya paling tidak itu sudah lebih baik dari tidak sholat. Nah, ya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Agama Islam ini adalah agama. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am ayat 162 sampai 165 saat ini bersama Bapak Quraisyab. Dan kali ini kita masuk ke sesi kedua tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Nama saya Ibu Sri, Bapak Kures, saya mau bertanya. Apa perbedaan pernyataan Nabi tentang ayat awalul muslimin dengan pernyataan Nabi Ibrahim? Terima kasih. Ya. Memang kata awalul muslimin bisa ditafsirkan dengan berbagai penafsiran. Tapi kalau apa yang saya kemukakan tadi itu sejalan antara pernyataan Nabi Ibrahim dan pernyataan Nabi Muhammad. Dalam arti tadi saya katakan Nabi Muhammad diperintahkan berkata saya orang muslim pertama dalam konteks ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam konteks wahyu-wahyu yang beliau terima, beliaulah yang tampil paling depan memberi contoh. Tampil paling depan di kalangan umatnya untuk bertanggung jawab. Nabi Ibrahim juga begitu. Wahyu-wahyu yang beliau terima, beliau tampil paling depan memberi contoh itu. Tampil paling depan bertanggung jawab untuk itu. Jadi sama itu, ya toh? Sama pernyataannya. Sama kalau ibu berkata, saya diwajibkan Allah salat 5 kali sehari. Ya, ibu juga kan bisa bilang begitu. Ini juga bisa bilang begitu. Sama pernyataan. Oke. Ya, mungkin ayat ini muncul, pertanyaan ini muncul karena di surat-surat yang lain juga dikatakan bahwa Nabi Isa pun juga termasuk semua orang muslim. Ya kan, semua muslim, Muslimun, semua ya kan, muslim. gitu kan. Prinsip ajarannya Ya. sama. Baik. Oke. Ya. Silakan berikutnya Ibu. Nama saya Ibu Asik. Bapak Kures, saya mau bertanya, Al-Quran sering menggunakan istilah kembali kepada Allah. Apa maksud Bapak? Kembali kepada Allah. Ya. Semua milik Allah. Ya kan? Semua milik Allah ya. Sebahagian dia titipkan pada ibu. Sebahagian dia titipkan kepada kita. Nah, pada waktunya dia minta lagi. Waktu sesuatu itu dimintanya lagi, dia kembali kepada pemiliknya atau tidak? Kembali pada pemiliknya. Kembali kepada Ya. pemiliknya. Ya, artinya semua, jadi semua kembali kepada Allah. Kita tidak ada tadinya. Allah ciptakan kita. Kita adalah miliknya. Harta yang ada pada kita titipannya. Anak titipannya. Begitu dia meninggal, kembali kepadanya. Nah, hanya menarik Bu, itu kata kembali kepadanya. Itu orang, oke, saya beri contoh. Ada anak pergi jauh, dia tinggalkan ibunya. Satu waktu anak itu suka atau tidak suka, dia kembali kepada ibunya. Bagaimana ibunya? Senang atau tidak? Senang. Senang. Dia harta. Bagaimana anak ini? Boleh jadi anak durhaka nggak senang.
ya kan? Tapi anak yang taat bagaimana? Senang. Saya waktu, saya tidak mau cerita diri saya. Ada orang belajar di luar negeri sekian lama. Ibunya jauh di ini, sampai di Jakarta. Dia masih berleha-leha di sini. Ibunya setiap hari pulang, saya kangen pada kamu. Ini anak yang tidak tahu, ya kan? Anak yang taat, betapapun indahnya dan senangnya dia di sana, itu dia gembira kembali, dan dia kembali kepada ibunya. Nah, begitu seorang Muslim. Ya, dia meninggal, saya kembali kepada yang baik. Saya kira begitu, itu arti kembali. Jadi bukan hanya manusia, segala sesuatu. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Ya kan? Itu menjadi warisannya Allah. Kembali lagi kepada Allah. Saya kira itu arti kembali. Sudah jelas ya Bu ya? Baik. Pak Quraisy, saya ada satu pertanyaan Pak Quraisy. Di ayat 165 ini dikatakan bahwa dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Dan berarti ini kepada manusia khalifah. Nah, pertanyaannya saat ini, kita sebagai umat manusia kan memiliki tanggung jawab. Bagaimana jika kita dalam pekerjaan atau usaha-usaha kita, ada yang tidak menjaga alam, misalnya kayak eksplorasi alam, bahkan merusak alam. Apakah ini mengganggu tugas atau bertentangan dengan tugas dan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini? Iya. Jelas bertentangan. Itu sebabnya salah satu makna khalifah atau rumusannya adalah memelihara, membimbing, dan mengarahkan segala yang ada di keliling Anda menuju tujuan penciptaannya. Saya beri contoh, ini kursi, saya sebagai khalifah, tujuannya supaya diduduki. Saya harus pelihara, sehingga tujuannya tercapai. Alam raya ini diciptakan Allah, ada tujuannya untuk manusia. Ya kan? Manusia itu generasi sekarang, atau generasi yang akan datang, atau generasi lalu? Generasi yang akan datang nanti. Untuk semuanya. Iya. Kalau begitu generasi lalu mestinya jangan menghabiskannya sehingga generasi berikut tidak dapat. Dia harus pelihara, dia harus ini, ya kan? Itulah tujuan kekhalifahan. Jadi kalau ada satu orang menghabiskan atau menggunakan melebihi kadar yang dibutuhkan, dia telah melakukan sesuatu bertentangan dengan kekhalifaannya. Minum air cukup segelas. Saya sering itu di pesta-pesta atau rapat-rapat diberi aqua atau minuman ini. Dibuka gak habis. Jangan buka, saya punya dulu, saya tuang pada Anda. Kalau sudah habis kita buka yang lain. Iya, betul. Sebab kalau tidak terbuang percuma itu air, ya kan? Cuci tangan juga begitu. Cuci tangan juga begitu. Berwudu pun Anda tidak boleh lebih dari 3 kali walaupun di sungai. Subhanallah. Kadang-kadang kita lewat yang kayak begini-begini nih. Hanya sholat ini, tetapi yang menjaga alam, lingkungan, segala macam suka terlewat oleh kita. Ini introspeksi buat kita di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pak Quraisy, apa kesimpulan yang bisa kita ambil Pak Quraisy dari ayat 161? Kesimpulan kita, saya kira hidup kita mari kita abdikan buat Allah. Ya toh? Dan ketika mengabdikannya buat Allah itu bukan berarti bahwa kita hidup sengsara. Bukan berarti kita hidup bercapek-capek, berletih-letih. Tetapi hidup yang wajar, hidup yang bahagia. Yang kedua yang saya ingin katakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang memberikan tuntunan yang memenuhi semua kebutuhan hidup umat manusia sampai hari kiamat demi kebahagiaan hidup mereka dunia dan akhirat. Satu lagi yang saya ingin katakan, jangan tidak sholat. Itu. Kalau Anda sholat, hubungan Anda baik dengan Allah, insya Allah baik dengan manusia juga. Kalau hubungan Anda cuma baik dengan manusia, tidak baik dengan Allah, satu ketika Anda akan mencederai manusia. Itu deh. Karena sholat itu adalah kebutuhan. Karena sholat. Jangan tidak sholat. Jangan bolong-bolong sholatnya. Ups. Terima kasih banyak Bapak Quraisy. Terima kasih banyak juga pemirsa atas perhatian Anda. Dan juga terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Taman Yasmin Bogor, pengajian Safatul Marwah, pengajian
kajian Nurul Iman. Semoga apa yang sudah disampaikan selama 30 hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya didengar, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik itu kepada keluarga kita, kawan, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Dan juga di penghujung acara ini, saya David Halik, mohon maaf lahir dan batin seandainya ada kesalahan, khilaf, ucap, ataupun perbuatan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya